Berlatar di sebuah mobil dan kisah akan berfokus dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Noah. Ini parasnya di mana Noah sendiri sedang mencari pria untuk dijadikan kekasihnya tepat di salah satu aplikasi micet karena Noah sendiri sudah 4 tahun menjomblo tanpa sang pujaan hati. Hopefully it'll make for a good story. Call me after. 1 jam pun telah berlalu, Noah pun berhasil mendapatkan seorang pria, dia bernama Andre. Ini orangnya yang pada malam itu, Andre alih-alih mengajak Noah ketemuan di sebuah hotel sebagai pertanda baru kenalan. Hi, do you have a sparkling water? Di tengah saling memperkenalkan diri, Noah tiba-tiba nampar risih kepada si Andre yang terlalu banyak bicara dengan menyuruh si Noah merubah sedikit penampilannya, di mana si Noah yang tipikal ceweknya tidak mau diatur dan pengen jadi diri sendiri pun memutuskan untuk diam saja, yang karena biar gimana pun Andre juga di sini bukan siapa-siapa. Namun ketika Noah mengungkapkan tentang sikap si Andre yang bukan tipenya, Andre justru marah dan pergi di tempat itu usai mengatakan kepada Noah bahwa Noah ini adalah perempuan murahan. Di keesokan harinya terlihat Noah pun masuk di sebuah minimarket dengan bertujuan untuk membeli beberapa perbekalan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan masih banyak perlengkapan lainnya. Namun di tengah memilih buah-buahan, tiba-tiba datanglah seorang pria, kita panggil saja dia Rafli. Ini orangnya yang pada saat itu menyuruh Noah mencicipi sedikit snack yang ia beli untuk adenya yang ada di rumah sebagai pertanda baru kenalan. That was terrible. Was kind of terrible. so- You too. Berhasil mengambil perhatian dari si Noah, Rafli pun alih-alih memberanikan dirinya dengan meminta nomor WhatsApp si Noah, di mana si Noah yang sudah terlanjur baper pun tidak ada cara lain selain memberikan nomor WhatsApp-nya kepada Rafli, sehingga dari situlah mereka berdua pun mulai semakin akrab. Thank you. You're welcome. Di malam harinya, Rafli yang tidak ada kesibukan pun memutuskan untuk mengajak Noah berkencan di sebuah kafe. Justru ajakan tersebut Noah setuju dan bahagia karena sebelumnya ia tidak pernah diajak keluar oleh pria manapun dan baru kali ini ia merasakannya. Oh, I'm not sure where my mom is anymore because we don't talk. Usai saling menanyakan tempat tinggal dan tentang orang tua, dari situlah kalian pun akan melihat satu momen di mana si Noah terlihat sudah luluh dengan kegantengan si Rafli yang tipikal cowoknya hitam manis. Bahkan cara Rafli berbicara pun Noah nampak ternyata sudah mengaguminya. Dan begitu pun sebaliknya, sehingga syahwat sekaligus nafsu serta hormon pun tiba-tiba meningkat dan tidak bisa dikendalikan, yang membuat mereka berdua pun melakukan pengencrotan pada saat itu juga. Di pagi harinya, Noah yang terbangun dari hantaman cacing si Rafli semalam pun tidak sempat mengambil foto dengan memotret wajah si Rafli tepat di saat Rafli masih tertidur, di mana foto tersebut ternyata bukan di-upload ke story maupun di sosial media, melainkan memperlihatkannya kepada sahabatnya bernama Molly. Ini parasnya sekaligus mencurhat tentang kegantengan si Rafli dan kelakuan ia bersama Rafli semalam. Maybe. My best friend Molly. Di malam kedua, setelah sudah resmi berpacaran, Rafli pun membuat kesepakatan untuk memberikan si Noah kejutan sebagai pertanda Noah sudah jadi kekasihnya, di mana kejutan ini Rafli mengajak Noah sang pujaan hati pergi berlibur sementara waktu di sebuah hotel tepat di pinggir pantai yang baru-baru ini Rafli sewa demi menghabiskan waktu berdua di sana. I'll text you once we get there and let you know everything, okay? Okay, fine. Di keesokan harinya sebelum pergi, tidak sempat juga Noah pun berpamitan dengan si Molly, di mana si Molly sendiri sebenarnya ragu dengan sosok si Rafli yang mungkin ada niat jahat kepada si Noah. Namun akibat baru kali ini melihat Noah bahagia, Molly harus membiarkan sahabatnya memilih pria yang ia suka. I'm excited.
Sesampainya di rumah itu, nampak Noah pun sangat bahagia karena baru detik ini ada seorang pria yang mengajaknya tinggal berdua. Tapi di tengah mendengarkan Rafli menceritakan tentang rumahnya ini, Rafli pun alih-alih memberikan segelas minuman khamar kepada si Noah. Bahkan minuman tersebut ternyata Rafli sudah memasukkannya obat bius yang membuat si Noah pingsan pada saat itu juga. Yes! Really? Yeah, you got it. Ketika Noah bangun dari pingsannya, Noah pun kaget saat kedua tangannya diborgol, sehingga dari situlah kalian pun akan tahu bahwa Rafli di sini bukan seperti manusia konvensional pada umumnya, melainkan Rafli selama ini mencintai Noah, bahkan sampai menidurinya ternyata hanya mau memanfaatkan tubuh si Noah sendiri. No, this isn't happening. Yeah, it's happening. This isn't happening. This isn't happening. Yes, it is. Tidak hanya itu, Noah pun tidak habis pikir dan tidak menyangka ketika Rafli menjelaskan tentang dan tujuan ia melakukan ini semua, ternyata ingin memanfaatkan tubuh si Noah untuk potong kecil-kecil lalu menjualnya di luar negeri, karena menurut Rafli sendiri, daging manusia lebih mahal dari daging binatang. Dan setelah si Rafli pergi, Noah yang terus saja menangis meneteskan air mata pun terkejut ketika ada suara perempuan di sebelah ruangan itu, di mana perempuan tersebut mengatakan bahwa bukan hanya si Noah saja diperlakukan seperti ini, melainkan masih banyak perempuan yang Rafli sekap, dan sebagian dari mereka Rafli telah membunuh dan menjual dagingnya. Di sisi lain kita pun kembali ke Rafli yang mengambil satu daging, yaitu paha seseorang, untuk mengelola terlebih dahulu lalu menjualnya di sebuah perusahaan besar. Jangan ditanya lagi seberapa untungnya Rafli di sini, yang pastinya cukup besar dan cukup banyak itu. Di malam harinya Rafli pun menghampiri Noah untuk memberikannya sedikit makanan, di mana si Noah yang merasa dirinya dari kemarin tidak mandi-mandi, ia pun menyuruh Rafli untuk mengizinkannya mandi sebentar, yang karena Rafli merasa Noah mungkin saja ingin kabur, ia pun memutuskan untuk mengantarnya. Tetapi tiba-tiba iya, Noah yang sempat melawan si Rafli tadi bahkan ingin melarikan diri pun tidak berhasil, yang membuat Rafli sendiri marah dengan kelakuan si Noah, sehingga dari situlah Rafli pun membawa Noah di sebuah ruangan untuk memotong kulit pantatnya sebagai pertanda Noah telah melawannya. No, but I'm looking. Whatever you're. Kita pun kembali ke Molly yang pergi di rumah si Rafli dengan beralasan ingin menanyakan keberadaan sahabatnya Noah yang sampai sekarang belum ada kabar. Tidak hanya itu, kita semua pun akan tahu bahwa sebelumnya Rafli sendiri sudah berkeluarga dan We shouldn't have done that. di sisi lain kita pun kembali ke Rafli yang pada malam itu menghampiri Noah dengan bermaksud untuk mengajak Noah makan malam berdua saja. Dari sini saja kita sudah tahu betul bahwa Rafli ternyata masih mempunyai cinta dan perasaan peduli terhadap Noah meskipun itu cuman sementara. 19. Yeah, and look. Dengan penuh perhatian, Rafli pun menghidangkan sebuah makanan untuk si Noah, yang karena penasaran, Noah pun bertanya tentang makanan tersebut terbuat dari apa. Tidak lain tidak bukan, jawaban Rafli cuman satu, yaitu makanan tersebut terbuat dari daging para wanita yang ia sekap. We'll have a bite together. Di malam kedua, Rafli lagi dan lagi menghampiri Noah untuk yang kesekian kalinya, di mana kedatangan Rafli kali ini membawakan Noah sebuah gaun merah agar Noah sendiri bisa memakainya pas nanti makan malam lagi. Setelah
Setelah sudah siap, Noah pun nampak sangat bahagia tidak seperti biasanya. Atau mungkin saja, ini mungkin Noah memberikan senyuman serta kebahagiaan di depan si Rafli di sini hanya ingin membuat Rafli sadar dan benar-benar mencintainya agar Noah sendiri bisa membalaskan dendamnya kembali. And that night, growing up alone and all. Dan selain itu, tidak sempat juga Noah bertanya soal kapan Rafli membangun usaha seperti ini, lebih tepatnya mengelola daging manusia dan mengapa dagingnya harus perempuan, bukan laki-laki. Mendengar pertanyaan Noah, Rafli pun menjawab bahwa ia sudah dari umur 18 tahun membangun usaha ini. Itu pun di awal ia ragu-ragu melakukannya, dan alasan ia memilih daging perempuan karena kulit perempuan lebih lezat, lebih lembut, dan intinya sangat mahal harganya. Itu. Dan masih menjadi pertanyaan, kenapa Noah sama sekali tidak ada respon sedikit pun ketika Rafli mengatakan soal hidangan makanan yang Noah makan sekarang itu terbuat dari payudara perempuan. Bahkan Noah sendiri memakannya penuh dengan kelezatan. Entahlah, saya pun masih bingung dengan sikap si Noah yang tiba-tiba seperti ini. Selesai makan, Noah pun tiba-tiba menangis meneteskan air mata. Entah apa penyebab dan alasannya. Rafli yang bertanya kenapa pun alih-alih Noah menjawab bahwa jujur saja ia sangat rindu dengan momen dimana pertama kali mereka berdua bertemu, berdansa bersama, tidur bersama. Yang karena tidak mau melihat Noah sedih terus, Rafli pun memutuskan mengajak Noah untuk berdansa pada saat itu juga. Di tengah kemesraan yang begitu membara, kini Noah pun berhasil membuat Rafli luluh dengan pegangan tangan si Noah yang begitu halus. Bahkan Noah berhasil bisa membuat Rafli tertidur tidak berdaya di atas kasur. Berharap si Noah ini mau tidur bersamanya. Noah yang sudah terlanjur sakit hati pun menunggu momen ini mengambil cepat kesempatan dengan menggigit si Johnny milik si Rafli Don. Ya, Rafli pun menjerit kesakitan saat Noah menggigit tepat di bagian si Johnny, lebih tepatnya di bagian alat kelaminnya. Entah si Johnny sekarang sudah putus atau mungkin masih utuh. Noah yang tidak peduli dengan semua itu pun cepat mengambil keputusan untuk berlari dan menyelamatkan Molly dan satu temannya pada saat itu juga. Kirain udah modar putus nyawa, Rafli yang berusaha comeback pun mencoba menahan Noah dan Molly untuk melarikan diri di tempat itu. Bahkan Molly berhasil membanting kepala si Rafli sampai pingsan tidak sadarkan diri. Namun itu semua salah karena mungkin saja efek dari Rafli yang setiap harinya makan daging perempuan. Jadi wajar jika Rafli sendiri sangat kuat walaupun dibanting berkali-kali. Di tengah Rafli yang terus mengejar sembari membawa pistolnya, Molly yang dengan beraninya pun dengan pintarnya menyerang Rafli dari belakang. Dari situlah Molly dan Noah pun mengacak-ngacak tubuh si Rafli hingga modar sampai lahir dan batin pada saat itu juga. Dan setelah itu mereka berdua pun selamat. Lalu film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Sangat meresahkan sekali. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe ya, tolong di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Karena guys, subscribe itu gratis. Oke? Mungkin segitu aja penyampaian hari ini. Semoga kalian terhibur ya. Dan saya Ojis Repet mau cabut dulu guys. Bye-bye.